Shalom, puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita lanjutkan pelajaran kita dengan tema yang masih sama, yaitu ketetapan-ketetapan Allah atau dekrit-dekrit Allah. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita melihat dalam suatu kerajaan, dekrit adalah suatu perintah yang dikeluarkan oleh raja yang harus dipatuhi oleh semua orang di kerajaannya. Itu yang terjadi di dalam suatu kerajaan. Nah, kekasih Tuhan, Allah adalah raja atas alam semesta. Maka dekrit-dekritnya, dekrit-dekrit Allah atau ketetapan-ketetapan Allah mengendalikan setiap orang dan setiap hal di dalamnya. Bahkan musuh-musuh Allah melaksanakan tujuan-tujuan Allah walaupun mereka tidak bermaksud demikian. Nah, kekasih Tuhan, Allah menciptakan atau mendekritkan penciptaan segala sesuatu. Di dalam Mazmur 148 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12 menjelaskan hal ini. Sangat jelas Alkitab menjelaskan itu. Kekasih Tuhan, Allah mendekritkan bahwa anaknya akan menjadi penguasa atas segalanya. Mari kita baca di dalam Mazmur 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Nah, kekasih Tuhan, sangat jelas di dalam ayat ini bahwa Allah telah menetapkan anaknya akan menjadi penguasa atas alam semesta, atas segalanya termasuk saya dan saudara. Nah, kekasih Tuhan, Allah juga mengatur hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan manusia dengan dekrit-dekritnya, dengan ketetapan-ketetapan Allah. Saya berikan satu contoh. Raja Nebukadnezar kehilangan kewarasannya selama 7 tahun. Kita lihat itu di dalam Daniel 4 ayat yang ke-24. Di dalam Daniel 4 ini kita melihat mengapa itu terjadi. Dan ini Allah lakukan bagi Nebukadnezar. Kekasih Tuhan, Allah menetapkan, merencanakan dan mengatur terlebih dahulu semua yang akan terjadi. Tidak ada yang terjadi tanpa dekrit Allah, tanpa ketetapan Allah. Bahkan hal-hal yang tampaknya bertentangan dengan tujuan Allah. Bahkan hal-hal yang menyedihkan dan buruk tetap berada dalam rencana Allah. Kita baca di dalam Yesaya 45 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahkan tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ayat ke-7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Nah, kekasih Tuhan, di dalam ayat ini sangat jelas bahwa Allah mendekritkan segala sesuatu yang terjadi, bahkan hal-hal yang tidak kita inginkan sekalipun. Kekasih Tuhan, Allah menetapkan terlebih dahulu akan menjadi seperti apakah manusia itu dan apa yang akan mereka lakukan. Nah, kita baca di dalam Yeremia 1 ayat yang ke-5 mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kekasih Tuhan, di dalam ayat ini sangat jelas. Sebelum Allah membentuk Yeremia dalam rahim ibunya, Allah sudah menetapkan Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sangat jelas di dalam ayat ini. Nah, kekasih Tuhan, demikian juga dengan kita, saya dan saudara yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah telah menetapkan terlebih dahulu bahwa umatnya akan percaya kepada Yesus. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 13
ayat yang ke-48. Demikian firman Tuhan, mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Saya menekankan bagian ini. Semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Sangat jelas di dalam ayat ini. Kita menjadi percaya bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita ini hidup kudus, bukan karena kita ini baik, tetapi kita menjadi percaya karena kita sudah dipilih Allah menjadi umatnya. Dan yang namanya umatnya akan percaya kepada Yesus. Kita percaya bukan karena kekuatan, kehebatan, kesucian kita, tetapi karena kita telah ditentukan Allah, dipilih Allah untuk menjadi percaya dan diselamatkan. Kekasih Tuhan, segala sesuatu terjadi karena Allah telah menetapkannya terlebih dahulu, sehingga tujuan-tujuan Allah akan terpenuhi. Segala tujuan Allah, segala rencana Allah yang sudah ditetapkan tidak akan gagal. Semuanya akan terpenuhi di dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, mari kita baca di dalam Yesaya 46 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ayat ke-10, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Nah, kekasih Tuhan, di dalam ayat ini sangat jelas bahwa segala kehendak Allah akan dilaksanakan, akan terjadi. Kekasih Tuhan, ada yang berpikir bahwa Allah melihat dulu ke masa depan, melihat apa yang akan terjadi, barulah kemudian membuat rencana sesuai keadaan itu. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa Allah tidak hanya mengetahui apa yang akan terjadi, Allah lah yang menyebabkannya terjadi. Di dalam Alkitab ada banyak sekali nubuatan-nubuatan para nabi, dan banyak nubuatan para nabi itu telah digenapi. Nah, kekasih Tuhan, alasan mengapa Allah dapat memberitahu para nabinya dengan tepat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang adalah karena Allah akan membuatnya terjadi. Semua nubuatan para nabi akan terjadi karena Allah sudah menetapkan itu dan itu akan terjadi. Nah, kekasih Tuhan, hal yang telah Allah dekretkan untuk terjadi pasti terjadi. Apa yang sudah Allah tetapkan itu akan pasti terjadi. Dan tidak ada yang dapat mencegah kejadian itu. Apa yang Allah sudah rencanakan, tidak ada satu manusia pun yang dapat mencegah itu. Semua akan terjadi. Nah, kekasih Tuhan, kadang kita berkata bahwa hal tertentu akan terjadi. Seperti misalnya tim kita akan menang dalam pertandingan, atau saya tidak akan melakukannya lagi. Kekasih Tuhan, apa yang kita katakan mungkin akan terjadi atau mungkin tidak akan terjadi. Itulah bedanya Allah dengan manusia. Manusia boleh menentukan atau boleh merencanakan sesuatu. Bisa saja terjadi dan mungkin juga tidak bisa terjadi. Itulah manusia. Tetapi firman Allah memiliki kuasa untuk benar-benar menyebabkan segala sesuatunya terjadi setiap kali Allah berfirman. Nah, di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11 mengatakan begini, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan
kepadanya. Nah, kekasih Tuhan di dalam ayat ini membedakan rencana dan kehendak manusia dan rencana dan kehendak Allah. Rencana dan kehendak manusia bisa terjadi dan juga bisa tidak terjadi. Tetapi rencana dan kehendak Allah akan berhasil dan akan terjadi semuanya. Apa yang sudah direncanakan Allah, apa yang sudah didekritkan Allah, pasti terjadi. Nah, kekasih Tuhan, kita mau belajar bahwa apa yang sudah ditentukan Allah itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, dari keseluruhan ayat yang sudah kita baca, saya akan memberikan beberapa kesimpulan. Yang pertama, apa yang sudah ditetapkan Allah akan terjadi. Yang kedua, setiap nubuatan para nabi akan terjadi. Yang ketiga, Allah akan melakukan apapun yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, kita tidak dapat memaksa Allah untuk melakukan apa yang kita kehendaki. Dan yang kelima, kita boleh saja mengutarakan kehendak hati kita kepada Allah atau meminta kepada Allah. Namun kehendak Tuhanlah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya, kalau kehendak dan rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, percayalah, karena itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Mungkin tidak menyenangkan kita, tetapi itulah yang terbaik yang Allah rencanakan dan Allah berikan kepada kita. Berikutnya, kalau memang kita harus memilih, apakah kita mau memilih untuk hidup sesuai keinginan dan kehendak kita yang akan membawa kita kepada kebinasaan, atau sebaliknya, kita memilih untuk bergantung dan hidup dalam kehendak Allah yang akan membawa kita kepada keselamatan kekal dan damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kita. Nah, kekasih Tuhan, memilih atau tidak memilih, atau mungkin kita memilih A atau B, tetap kehendak Tuhanlah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan, kita harus naikkan syukur dan hormat kepada Allah. Karena Allah sudah menetapkan kita, menetapkan saya dan saudara untuk diselamatkan, untuk menjadi warga kerajaan Allah. Nah, kekasih Tuhan, yang hanya bisa kita lakukan yaitu kita naikkan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah yang sudah menetapkan kita, yang sudah memilih kita untuk menjadi warga kerajaan Allah, untuk diselamatkan. Kita ada sampai hari ini oleh karena anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa hidup dengan kekuatan kita. Kita tidak bisa hidup dengan kehendak dan rencana kita. Kita hanya bisa hidup di dalam kehendak dan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.